Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat kaum muslimin dimanapun berada, kita kembali akan bersama-sama menderas kitab Safinah yang akan menerangkan tentang qashar sholat atau mengqashar sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun syurutul qashri sab'atun. Faslun ari ieu eta hiji pasol. Syurutul qashri ari pirang-pirang syarat ngosor salat. Eta sab'atun ayat 7. Ayakuna kahiji kudu aya naon saparuhu lelempanganana si jalma. Eta marhalataini dua pamondokan. Wa an yakuna sareng kadua kudu aya lelempangan eta mubahan anu diwenangkeun. Wal ilmu sareng katilu kudu nyaho bijawajil qashri kana meunangna ngosor salat. Wa niatul qashri sareng kaopat niat ngosor salat. Ingda takbiratul ihrami nalika takbiratul ihram. Ingdal ihrami nalika takbiratul ihram. Wa antakuna sareng kalima kudu aya naon as-sholatu salat eta rubaiyatan anu bangsa 4 rakaat. Wa dawamul udri sareng kalima langgeng udur. Ila tamamiha datang ka sampurna salat anu kadua. Wan layak tadia sareng katujuh ulah anut si jalma bimutimin ka jalma anu nyampurnakeun salat pijuz indina hiji juz min salatihi tina salatna si jalma. Faslun utawi iki iku pasol sewiji. Syurutul qashri utawi pira-pira syarate ngosor salat. Utawi pira-pira syarate qashar salat iku sab'atun wonten 7. Ayakuna siji yen to ana apa saparuhu lelungane wong. Iku marhalatani rong pamondokan. Wa an yakuna lan kapingdone yen ta ana apa lelungan iku mubahan kang den wenangaken. Iku mubahan kang den wenangaken. Wal ilmu lan kaping 3 yen tok weruh bijawajil qashri kelawan wenange ngosor salat. Wa niatul qashri lan kaping 4 niat qashar salat. Ingdal ihrami nalika ing dalem nalika takbiratul ihram. Ingdal ihrami ing dalem nalika takbiratul ihram. Wa antakuna lan kaping 4 yen to ana apa as-sholatu salat iku rubaiyatan kang bangsa 4 rakaat. Wa dawamul udri lan kaping gangsal langgeng lelungane. Wadawamu sapari ya. Wadawamu sapari lan kaping gangsal langgeng lelungane. Ila tamamiha tumeka maring sampurnane salat kang kaping 2. Wa an layak tadia lan kaping 7 yen to ora nekadaken sapa wong wa an layak tadia lan kaping 7 yen to ora manut sapa wong. Wan layak tadia lan kaping 7 yen to ora manut sapa wong bimutimin kelawan wong kang nyampurnaken salat. Bijuzin ing dalam juz, bijuzin ing dalam siji juz min salatihi saking salate wong. Faslun syurutul qashri. Syurutul qashri sab'atun. Sekarang saya akan menerangkan tentang syarat ngosor salat. Syarat mengqashar salat itu ada 7.
Yang pertama ayakuna saparuh marhalatain, yaitu perjalanan, selama perjalanan itu harus marhalatain. Marhalatain di sini artinya 2 hari 2 malam. Jadi kalau dijalani dengan jalan kaki, berjalan kita dari tempat ke tempat lain selama perjalanan 2 hari 2 malam. Itu syaratnya. Perkiraan antara 90 meter, 90 kilometer. Jadi sekitar 90 kilometer itu sudah bisa untuk melakukan mengqashor sholat. Kalau perjalanannya di bawah 90 kilometer itu tidak bisa mengqashor sholat, atau di bawah 2 hari 2 malam. Wa an yakuna mubahan, yang kedua syarat mengqashor sholat itu perjalanannya harus yang diperbolehkan. Perjalanannya harus yang diperbolehkan, bukan dalam maksiat. Contoh yang diperbolehkan, kita mau pergi misalkan mengantarkan orang haji, kita mau menagih utang, atau mau berjualan dan sebagainya. Pokoknya perjalanannya itu perjalanan yang diperbolehkan, bukan dalam perjalanan maksiat kepada Allah. Wal ilmu bijawazil qasri, yang seterusnya syarat qashor sholat itu harus mengetahui diperbolehkannya qashor sholat. Wa niyatul qasri indal takbirat indal ihrami, yang keempat. Yang keempat itu syarat qashor sholat, niat qashor sholat itu dilakukan ketika takbiratul ihram. Sekali lagi syarat yang keempat, niat qashor sholat, niat mengqashor sholat itu dilakukan ketika takbiratul ihram. Wan takuna sholatul bayatan, yang kelima, yang keenam syarat mengqashor sholat itu sholatnya harus yang 4 rakaat syaratnya. Jadi yang bisa diqashor sholat itu adalah yang bisa diqashor duhur, asar, dan isya. Jadi yang 4 rakaat. Kalau maghrib tidak bisa diqashor karena 3 rakaat. Subuh juga tidak bisa diqashor karena 2 rakaat. Jadi yang bisa diqashor itu hanya sholat yang berjumlah 4 rakaat, yaitu duhur, asar, dan isya. Wadawa musafari ila tamamiha, yang seterusnya sama seperti syarat dari jamaah takhir, yaitu harus jauh safar ini ada perjalanannya itu sampai melakukan sholat yang kedua itu kita masih dalam perjalanan. Jadi melakukan qashor sholat itu sampai waktunya sholat yang kedua, yaitu adalah masih dalam perjalanan, bukan sudah nyampe di rumah. Kalau sudah nyampe di rumah itu tidak boleh qashor sholat. Jadi selama masih dalam perjalanan sampai ke sholat yang kedua, yaitu kita masih dalam perjalanan, maka dibolehkan mengqashor sholat. Sekali lagi, sampai melakukan sholat yang kedua itu kita masih dalam perjalanan, itu syaratnya. Wa an la yaqtadiya bimutimin fi juz'in. Nah ini yang terakhir, yang ketujuh, yaitu adalah tidak boleh anut, artinya tidak boleh makmum. Orang yang mengqashor sholat itu tidak boleh makmum kepada imam yang menyempurnakan sholat, artinya yang memang dia itu tidak melakukan qashor sholat. Jadi contohnya beginilah, kita berhenti di suatu masjid, imam setempat sedang melakukan sholat duhur. Nah kita tidak boleh makmum kepada imam tersebut, karena imam tersebut adalah sedang termasuk bimutimin, sedang yang menyempurnakan sholat, artinya dia sholat duhur, bukan sholat qashor. Nah ini sering terjadi ketika imam
setempat sedang sholat, ya melakukan sholat, kemudian datanglah orang yang mau mengqashar sholat, kemudian membuat jamaah lain di dalam satu masjid. Jadi ada dua jamaah, dua berjamaah. Nah, itu banyak yang tidak mengerti bahwa tidak boleh membuat dua jamaah dalam satu masjid. Betul, di dalam satu masjid itu tidak boleh dibuat dua jamaah, kecuali karena memang tadi alasannya adalah untuk mengqashar sholat. Jadi sekali lagi, yang terakhir, mengqashar sholat itu tidak boleh makmum kepada imam yang menyempurnakan sholat. Artinya yang dia itu sebagai imam setempat yang memang tidak melakukan qashar, tapi melakukan sholat duhur sebagaimana biasanya. Faslun syurutul qasri sab'atun. Kembali lagi kita belajar mengerab. Faslun khobaru mubtada mahdupun takdiruhu hada. Wa huwa marfun bil mubtada wa alamatul raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Lapan faslun sebagai khobar mubtada yang dibuang, takdirnya hada. Sedang berkedudukan rafa, amal rafanya menggunakan dhammah dhahirah. Syurutul qasri syurutu mubtadaun marfuun bil ibtida wa huwa marfuun wa alamatul raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Syurutu mudhaf al qasri mudhaf ilaih wa huwa majrurun bil mudhaf wa alamatul jarri kasratun dhahiratun fi akhirih. Sab'atun khobarun min syurutu wa huwa marfuun bil wa huwa sab'atun khobaru mubtada min syurutu wa huwa marfuun bil mubtada wa huwa marfuun wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Sekali lagi, sab'atun khobaru mubtada min syurutu wa huwa marfuun bil mubtada wa huwa marfuun wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Wal jumlatu minal mubtada wal khobar la mahala laha minal i'rab jumlatun mustanafah. Nah, itu cara pengirabannya. Lafaz syurutun sebagai mubtada berkedudukan rofa. Alamat rofanya menggunakan dhammah dhahirah. Karena termasuk jamak taksir. Jamak taksir ketika rofa, tanda i'rab rofanya menggunakan dhammah dhahirah. Syurutun mudhaf al-qasri mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih dijarkan oleh mudhaf sedang berkedudukan khafad. Alamat rofanya menggunakan kasroh dhahirah. Sab'atun merupakan khobar dari lafaz syurutun. Sab'atun merupakan khobar mubtada dari lafaz syurutun sedang berkedudukan rofa. Alamat rofanya menggunakan dhammah dhahirah. Ayakuna badalun min sab'atun. Nah, ayakuna di sini sebagai badal lafaz sab'atun. Ayakuna an harfu nasbin. Yakuna fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa huwa mansubun wa alamatu nasbi fathun dhahiratun fi akhirih. Selagi an harfu nasbin yakuna fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa huwa mansubun wa alamatu nasbi fathun dhahiratun fi akhirih. Safaru ismu yakuna wa huwa marfuun wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Safaru mudhaf wal ha'u mudhaf ilaih mabniun ala dhammah fi mahallil khafdi. Marhalataini khobaru yakuna wa huwa mansubun wa alamatun nasbihi al ya'u li annahu ismu tasniyah. Yakuna fil mudhari'an huruf nasab, yakuna fil mudhari' dinasabkan oleh lafaz an sedang berkedudukan nasab. Alamat nasabnya menggunakan fathah dhahirah. Safaru merupakan isim yakuna berkedudukan rofa. Alamat rofanya menggunakan dhammah dhahirah. Sebagaimana kita ketahui, lafaz yakuna di sini adalah tasnifan lafaz kana yakunu. Lafaz kana itu talfaul isma wa tansibul khobar. Merupakan isimna menasabkan khobarnya. Safaru mudhaf wal ha'u mudhaf ilaih. Wal ha'u di sini sebagai isim dhamir, kedudukannya sebagai mudhaf ilaih mabni dhammah mahal rofa. Marhalataini khobaru yakuna. Marhalataini merupakan khobar dari lafaz yakuna sedang berkedudukan nasab. Alamat nasabnya menggunakan ya karena di sini isim
nia. Jadi lafal mahata ini berkedudukan nasab karena menjadi khobar yakuna harus nasab. Alamat nasabnya menggunakan iya karena ciptas nia. Wa an yakuna al wawu atfi an harfu nasbin sarua. Wawati an yakuna matupun ila an yakuna. Jadi lafal an yakuna yang ini diatopkan lafal yakuna yang di atas. Ya. Wawunya watop. Annya harfu nasbin. Yakuna fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa huwa mansubun wa nasbin fathatun dhahiratun bi akhirih. Wal fa'ilu mustatirun takdiruhu huwa. Wal jumlatu salah. Bukan fa'il ya. Sekali lagi, an harfu nasbin yakuna fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa huwa mansubun wa nasbi fathatun dhahiratun bi akhirih. Nah, ismu yakuna mustatirun takdiru huwa. Jadi lafaz yakuna di sini mempunyai isimnya tersimpan, takdirnya huwa. Mubahan khobaru yakuna wa huwa mansubun wa nasbi fathatun dhahiratun bi akhirih. Mubahan di sini sebagai khobar yakuna berkedudukan nasab. Wal ilmu maktubun wal ilmu al wawu atfi. Wal ilmu al wawu atfi al ilmu maktubun ila ayakuna. Wa huwa mansub marfun wa nasbi fathatun dhahiratun bi akhirih. Wawunya watop lafal al ilmu diatapkan lafal ayakuna berkedudukan rofa. Amat topanya menggunakan domah dohiro ya. Karena lafal walaupun lafal ayakuna di sana dibaca nasab berkedudukan nasab, tapi itu sebetulnya mahal ropa karena menjadi badah dari lafal atun. Makanya wal ilmu di sini harus dibaca ropa wal ilmu bukan wal ilma ya. Walaupun lafal ayakuna dibaca nasab, di sini bukan wal ilma tapi wal ilmu karena berkedudukan ropa. Lafal ayakuna juga di situ sebagai badah yang berkedudukan ropa atau mahal ropa. Bijawaji qasri al ba'u harfu jarin. Jawaji majrun bi ba wal mutajari kasratun dhahiratun bi akhirih. Jawaji mudhof al qasri mudhof ilaih wa huwa majrun bi mudhof wal mutajari kasratun dhahiratun bi akhirih. Ba-nya huruf jar, lafaz jawaji dijarkan oleh ba sedang berkedudukan khafad. Alamat khafadnya menggunakan kasroh dhahirah. Jawaji mudhof al qasri mudhof ilaih. Mudhof ilaih berkedudukan khafad. Alamat khafadnya menggunakan kasroh dohiro. Wa niatul qasri al wawu atfi niatu maktubun ila ayakuna wa huwa marfun wa alamatul fi dhamatun dohiratun bi akhirih. Niatu mudhof al qasri mudhof ilaih wa huwa majrur bil mudhof wa alamatul jari kasratun dohiratun bi akhirih. Wawunya watop lafaz niatu sama di atas lafaz ayakuna sedang berkedudukan rofa. Amat topanya menggunakan domah dohiro ya. Sekali lagi lafaz niatu diatopkan lafaz ayakuna. Walaupun ayakuna dibaca nasab tapi mahal ropa. Kedudukannya adalah ropa karena sebagai badal lafaz atun. Makanya lafaz waniatu dibaca ropa diatopkan lafaz ayakuna. Amat topanya menggunakan domah dohiro. Niatu mudhof al qasri mudhof ilaih. Mudhof ilaih selalu dijarkan oleh mudhof, selalu berkedudukan khafad. Amat topanya menggunakan kasroh dohiro. Ingdal ihrami ingda dorpu makan wa huwa mansubun wa nasbi fathatun dhahiratun bi akhirih. Ingda di sini sebagai dorob makan berkedudukan nasab. Amal nasabnya menggunakan fathah dohiro. Ingda mudhof al ihrami mudhof ilaih wa huwa majrur bi mudhof wa alamat jari kasratun dhahiratun bi akhirih. Lafaz ingda mudhof lafaz ihrami mudhof ilaih sedang berkedudukan khafad. Amal nasabnya menggunakan kasroh dohiro. Wa antakuna rubayatan ala wawu atfi antakuna matupun ila antakuna. An harfu nasbin takuna fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa huwa mansubun wa nasbi fathatun dhahiratun bi akhirih. As-sholatu ismu takuna wa huwa marfu'un wa nasbi fathatun dhahiratun wa huwa marfu'un wa matruhi dhamatun dhahiratun bi akhirih. Sekali lagi as-sholatu ismu takuna wa huwa marfu'un wa matruhi dhamatun dhahiratun bi akhirih. Rubaiyatan khobaru takuna wa huwa mansubun wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun bi akhirih.
Rubaiyatan khobaru takuna wa huwa mansubun wa tunasbi fathun dhahiratun bi akhirih. Wa antakuna al wawu wa athob diatau lafaz antakuna. Sama di sini mahal rofa. Antakuna an huruf nasab. Takuna fil mudhari dinasabkan lafaz an sedang berkedudukan nasab. Nasabnya menggunakan fathah dhahiro karena dinasabkan lafaz an. As-sholatu merupakan isim dari lafaz takuna sedang berkedudukan rofa. Amat rofanya menggunakan dhammah dhahiro. Rubaiyatan merupakan khobar takuna, khobar dari lafaz takuna sedang berkedudukan rofa, sedang berkedudukan nasab. Amat nasabnya menggunakan fathah dhahiro. Sekali lagi lafaz rubaiyatan merupakan khobar takuna sedang berkedudukan nasab. Amat nasabnya menggunakan fathah dhahiro. Sebagaimana kita ketahui lafaz kana dan teman-temannya termasuk di sini takuna merupakan tasrifan lafaz kana yakunu. Ya, takuna di sini pekerjaannya tarfaul isma wa tansibul khobar. Lafaz takuna itu meropakan kepada isimnya, menasabkan kepada khobarnya. Lafaz as-sholatu sebagai isim dibaca rofa. Rubaiyatan sebagai khobar takuna dibaca nasab. Wa dawamu safari al wawu atfi dawamu matupun ila antakuna wa huwa marfun wa alamatul rafi damatun dhahiratun bi akhirih. Dawamu mudhof asafari mudhof ilaih wa huwa majrurun bil mudhof wa alamatul jari kasratun dhahiratun bi akhirih. Nah, maunya di sini watop dawamu di atas lafaz antakuna sedang berkedudukan rofa. Amat rofanya menggunakan dhammah dhahiro. Sebagaimana telah dijelaskan lafaz dawamu diatofkan ke lafaz antakuna walaupun dibaca nasab di situ mahal rofa karena sebagai badal lafaz sab'atun. Makanya lafaz dawamu di sini dibacanya lafaz dawamu bukan dawama karena antakuna sedang berkedudukan rofa. Maka di sini lafaz dibaca dawamu. Dawamu mudhof asafari mudhof ilaih. Mudhof ilaih dijalankan oleh mudhof sedang berkedudukan khofat. Al-khofatnya menggunakan kasrah dhahiro. Ila tamamima ila harfu jalin tamami majrurun bila wa tujali kasratun dhahiratun bi akhirih. Ila harfu jalin tamami majrurun bila wa huwa majrurun wa tujali kasratun dhahiratun bi akhirih. Lafaz ila merupakan huruf jar. Tamami dijarkan oleh lafaz ila sedang berkedudukan khofat. Al-khofatnya menggunakan kasrah dhahiro. Tamami mudhof wal ha'u mudhof ilaih mabniun ala sukun fi mahall hop di. Tamaminya mudhof, haknya di sini hak dhamir ya termasuk isim dhamir berkedudukan mudhof ilaih mabni sukun mahal khopat. Al-khofanya menggunakan kasrah muqaddarah. Wa an layak tadiya wa atfi an layak tadiya matupun ila anta kuna. An harfun nasbin la harfun nafyin yaktalia fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa huwa mansubun wa lam tunasbihi fathatun dhahiratun bi akhirih. Wal fa'ilu mustatirun takdirhu huwa wal jumlatu min al fa'il la mahala laha min al-i'rab jumlatun mustanafah. Wawunya watop an di sini wawunya watop an layak tadiya diatofkan lafaz anta kuna. An di sini huruf nasab. La huruf nafi. Yak tadi ya fil mudhari dinasabkan oleh lafaz an sedang berkedudukan nasab. Alamat nasabnya menggunakan fathah dhahiro. Yak tadiya. Nah, itu fathah dhahiro. Bi mutimin al ba'u harfu jarin. Mutimin majrurun bil ba wal matu jari kasratun dhahiratun bi akhirih. Itu cara pengiraban. Sekali lagi al ba'u harfu jarin mutimin majrurun bil ba walamatu bahwa majrurun walamatu jari kasratun dhahiratun bi akhirih. Lafaz bimutimin di sini dijarkan oleh ba sedang berkedudukan khofat. Al-khofanya menggunakan kasrah dhahiro. Ya. Mutimin majrurun bil ba wa huwa mahfudun walamatu habli kasratun dhahiratun bi akhirih. Sekali lagi ya, mungkin dari penjelasan yang lalu ada kesalahan sedikit dalam kalimat. Mutimin majrurun bil ba wa huwa mahfudun walamatu hablihi kasratun dhahiratun bi akhirih. Ya. Tapi sepertinya sama antara mahfudun majrurun artinya sama, dijarkan, dibaca khofat sama. Cuman kalimatnya yang berbeda.
fi juz'in fi harfu jarin juz'in majrurun bil fi wa huwa mahfudun wa alamat tafdihi kasratun lahiratun bi akhirih. Fi-nya huruf jar, juz'inya dijar oleh fi. Sedang berkedudukan khofat. Alamat apa aja? Bukan kasrah dohiro. Jadi sekali lagi, juz'in majrurun bi fi. Artinya dapat juz'in dijarkan oleh fi wahwa mahfudun. Dia sedang dibaca khofat. Walamat khofdihi kasrotun dohirotun. Alamat apa aja? Menggunakan kasroh dohiro. Jadi kalau yang telah lewat dulu juz'in majrurun bipi wahwa majrurun walamat jarihi. Nah, yang betul adalah juz'in majrurun bipi wahwa mahfudun walamat hobdihi. Jadi hanya beda kalimat saja. Artinya majrurun dijarkan, mahfudun dijarkan. Cuman yang betul adalah majrurun bipi wahwa mahfudun walamat hobdi kasratun dahiratun bihi. Itu dari penjelasan yang lalu itu ada yang kesalahan ya majrurun seharusnya mahfudun dibaca saya katakan majrurun. Jadi yang betul adalah mahfudun. Jadi sekali lagi fi juz'in fi harfu jarin harfu jarin juz'in majrurun bi fi wa huwa mahfudun wa alamat rafdihi kasratun lahiratun bi akhirih. Min sholatihi min harfu jarin sholati majrurun bi min wa huwa mahfudun wa alamat rafdihi kasratun lahiratun bi akhirih. Min harfu jar sholati di sini dijar oleh min sedang berkedudukan hafal amal sapaja menggunakan kasroh dohiro. Sholati mudhof wal ha'u mudhof ilaih wa huwa majrurun mudhof wa terjadi kasratun lahiratun bi akhirih. Sholati mudhof wal ha'u di sini hak domir sebagai mudhof ilaih sedang berkedudukan hafal amal sapaja menggunakan kasrah dohiro. Teman-teman, sahabat-sahabat kaum muslimin dimanapun berada, sekian penjelasan dari saya. Barangkali ada yang salah atau yang kurang atau yang terlewat, mohon dibenarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.